Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat berjumpa dalam pembelajaran PPKN kelas 8 pertemuan pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan. Tetap semangat belajar pelajaran PPKN. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita belajar pelajaran PPKN bab 1 berjudul Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Adapun materi yang kita bahas di sini tentang A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Seperti biasa, anak-anak dan teman-teman tekan tombol notifikasinya, share kepada teman-temanmu supaya kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan biar kita tidak ketinggalan materi selanjutnya. Sebelum mulai materi pembelajaran, silakan amati gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar lambang negara bangsa Indonesia, yaitu burung Garuda. Mengapa kita mengamati lambang negara Indonesia? Karena sekarang kita bahas arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia dalam kedudukannya yang demikian. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca artinya 5 dan sila artinya sendi ataupun asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 ataupun pancakrama. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin menyatakan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Artinya penjabaran dari nilai dasar.
4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkan, Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Demikian penjelasan materi pertemuan pertama ini. Untuk mengingat materi PPKN ini, baiklah Ibu kasih tugas, tolong baca kembali materi yang sudah kita jelaskan tadi. Ibu kira sampai di sini penjelasan materi bab 1 pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu yang kita pelajari minggu depan. Sampai di sini, tolong belajar baik-baik, kerjakan semua tugas yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru. Salam sehat untuk kita semuanya. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam sehat untuk kita semuanya.